Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiana dari kelas 12 AKL 1, asal sekolah SMK Muhammadiyah 1 Baturetno. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur serta macam-macam biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Sebelum kita membahas perbedaan perusahaan jasa dan manufaktur, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu pengertian perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Contohnya seperti jasa ojek, jasa fotokopi, jasa laundry, dan travel. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap dipakai dan siap menjualnya kepada konsumen. Contohnya, pakaian dan tekstil, makanan, kayu, kulit, dan kertas. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan perbedaan perusahaan jasa dan manufaktur seperti berikut. Oke, kita lanjut materi berikutnya, macam-macam biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur ada dua bagian. Satu, biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja. Dan biaya overhead pabrik adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. 2. Biaya operasional meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan guna mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Biaya administrasi dan umum digunakan untuk menampung keseluruhan operasi kantor. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan kurang lengkap dan mungkin juga ada yang salah. Untuk lebih jelas atau detailnya lagi, kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain di internet maupun buku, atau lebih baiknya lagi bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang materi ini. Sekali lagi, jika ada salah kata maupun kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.